Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa salatuhu wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadh dhulumati ila nur biwujudil iman wal islam. Teman-teman pendengar setia channel YouTube Bang AR, kali ini saya akan berbagi informasi terkait hal-hal yang berkaitan dengan perayaan Hari Raya Kurban atau perayaan Hari Raya Idul Adha, yang mana pada kali ini saya menggunakan atau saya merujuk kepada kitab fikih, yang mana kitab ini sudah masyhur di kalangan pesantren, yakni kitab Kifayatul Akhyar, yang mana kitab ini juga merupakan ikhtisar atau ringkasan dari kitab Rawdatul Thalibin karya Imam Nawawi. Dan kitab ini dikarang oleh Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad Al-Husaini, yang mana beliau ini lahir pada abad 9 Hijriah. Nah, mungkin langsung saja pembahasan pertama, ini berkenaan dengan hukum dari sholat Idul Adha atau sholat hari raya. Nah, di sini kita buka di halaman 153. Itu dikatakan bahwa wasolatul aidaini sunnatun muakkadatun. Nah, jadi para pendengar setia channel YouTube Bang AR, memang di sebagian kitab fikih terutama itu biasanya sholat hari raya Idul Adha dan sholat hari raya Idul Fitri itu biasanya dijadikan satu pembahasan. Nah, jadi teksnya itu biasanya menggunakan aida ini, sholat dua hari raya, tidak dibahas satu persatu. Nah, untuk pembahasan satu persatu itu biasanya dijelaskan di syarahnya atau penjelasan panjang dari matan. Nah, jadi dikatakan dalam kitabnya ini wassalatul aidaini sunnatun muakkadatun. Sholat dua hari raya itu adalah sunnah muakkadah. Nah, jadi sholat dua hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha itu dikatakan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa al-aidu mushtaqun min al-audi li'annahu ya'udu fi sinin aw ya'udu as-surur bi'audihi aw li kathrati awaidillah ta'ala ala ibadihi fihi ay afdalihi. Nah, jadi mengapa dinamakan sholat id? Karena kata id itu diambil dari kata aud yang berarti continue atau berulang-ulang dalam artian itu prosesinya dilakukan setiap tahun. Di sini nih au ya'udu asyurur bi'audihi, atau juga pengertiannya berulang-ulangnya kebahagiaan karena hadirnya sholat ini. Nah, kemudian juga aulikathroti awaidillah ta'ala ala ibadihi fi ay afdalihi, atau bisa juga maknanya karena banyaknya keutamaan-keutamaan yang Allah berikan atas para hambanya pada hari itu. Nah, makanya dikatakan sebagai sholat id, sholat yang dilakukan secara berulang-ulang, artinya setiap tahun. Nah, kemudian dasar diperintahkannya kita untuk sholat Idul Adha atau pelaksanaan kurban itu sebagaimana yang saya jelaskan di konten kemarin atau video kemarin, itu mengutip dari Quran surah Al-Kautsar, yakni ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Nah, jadi salah satu tafsirannya qila al-muradu bi sholati huna sholatu aidin nahri. Nah, jadi yang dimaksud kata-kata fasholli li rabbika, yakni sholatlah kamu karena Tuhanmu, itu dimaksudkan dengan sholat Idul Adha.
Nah, jadi ini termasuk salah satu penafsiran para mufasir terkait dengan fasholli li rabbika wanhar. Nah, jadi itu merupakan dalil disunahkannya atau dianjurkannya sholat Idul Adha. Nah, kemudian terkait dengan prosesinya mungkin semua sudah paham atau semua sudah tahu, karena memang ini merupakan sholat yang memang kita lakukan setiap tahun, jadi prosesnya mungkin semua sudah tidak asing. Nah, baik, di sini saya hanya mereview atau memurojaah. Barangkali mungkin teman-teman bingung dengan anjuran terkait dengan prosesi sholat Idul Adha yang teman-teman biasa lakukan. Jadi di sini jelaskan bahwa sholat Idul Adha itu dilakukan wahya rakaatani. Jadi dilakukan dengan 2 rakaat. Yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratul ihram. Nah, jadi pada rakaat pertama itu kita dianjurkan untuk bertakbir sab'an sebanyak 7 kali. Siwa takbiratul ihram, selain dengan takbiratul ihram. Nah, jadi hitungannya itu 8 ya. Yang pertama kita takbiratul ihram. Nah, selanjutnya ditambah dengan 7 kali takbir. Nah, kemudian wafithaniyah khamsan siwa takbiratil qiyam. Jadi yang kedua, rakaat yang kedua itu dianjurkan sebanyak 5 kali siwa takbiratil qiyam, selain dari takbir yang pertama. Nah, artinya apa? Pada rakaat kedua itu kita kan takbir ya, takbir pertama Allahu Akbar. Nah, kemudian kita tambah dengan 5 takbir. Nah, itu maksudnya. Ya, mungkin semua udah tahu, udah paham. Saya hanya memurojaah lagi, memberi atau mereview lagi, barangkali ada yang lupa. Nah, kemudian terkait dengan kapan sih pertama kali Rasul melaksanakan sholat hari raya. Nah, di sini dijelaskan waruya annahu alaihi sholat wassalam. Jadi dijelaskan atau diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat hari raya itu pertama kali, yakni melakukan sholat Idul Fitri pada tahun ke-2 Hijriyah. Nah, pada saat itulah kemudian diikuti dengan amalan fardhu lain seperti zakat fitri dan lain sebagainya. Nah, itu pertama kali Rasul melakukan sholat hari raya, yakni sholat Idul Fitri. Nah, kemudian terkait dengan hukum yang lain bahwa sholat Idul Adha atau sholat hari raya ini itu dikatakan sebagai sholat yang hukumnya fardu kifayah, li'annaha min sya'airil Islam wa tarkuha tahawunun fid din. Nah, jadi sholat hari raya Idul Adha ini dikatakan sebagai sholat yang hukumnya fardu kifayah karena termasuk syiar-syiar Islam. Nah, maka ketika seorang tidak melakukannya, maka dihukumi sebagai orang yang hina di dalam agama. Nah, tahawunun fid din, jadi merupakan sebuah kehinaan di dalam agama. Nah, terkait dengan apakah ini dianjurkan untuk jamaah atau tidak, sini bahas waktu syara'u jama'atan bil ijma'i. Jadi sholat Idul Adha itu disyariatkan atau dianjurkan dilakukan jama'atan secara jamaah bil ijma'i, sesuai dengan ijma' para ulama. Nah, berkenaan dengan amalan-amalan apa saja sih yang disunahkan dilakukan sebelum kita melakukan sholat Idul Adha. Nah, di dalam beberapa kitab sudah banyak dijelaskan ya. Yang pertama mungkin semua pada tahu, yakni kita disunahkan bertakbir. Nah, dalam kitab ini dikatakan wa yukabbiru min ghurubi syamsi lailatal id ila ayyadkhulal imam fi sholati wa fil adha khalfas shalawatil faraidi min subhi yaumi arafata ila al-asri min akhir ayyamit tasyrik. Nah, jadi pada sholat Idul Fitri itu kita dianjurkan bertakbir atau mengumandangkan takbir dari terbenamnya matahari pada malam sholat Id sampai masuknya imam untuk melakukan sholat. Nah,
jadi itu waktunya ya, untuk sholat Idul Fitri. Nah, selanjutnya wa fil adha khalfas shalawatil faraidi min subhi yaumi arafata ilal asri min akhir ayami tasyrik. Nah, jadi untuk sholat Idul Adha itu dianjurkan melakukan atau mengumandangkan takbir khalfas shalawatil faraidi min subhi yaumi arafata, yakni setelah melakukan sholat-sholat fardu, yakni mulainya dari waktu subuh pada hari Arafah sampai sholat asar pada akhir hari tasyrik. Jadi kita dianjurkan mengumandangkan takbir itu pada subuh tadi ya, subuh hari Arafah sampai masuknya waktu asar pada hari terakhir hari-hari tasyrik. Nah, jadi itu kesunahan yang pertama. Nah, selanjutnya itu kita dianjurkan untuk mandi sebelum melakukan sholat Idul Adha. Nah, ini merupakan salah satu adab atau tata krama kita sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga memakai wangi-wangian, memotong rambut, memotong kuku, dan memotong bulu-bulu yang ada di tubuh kita, misal kumis, mencukur kumis, kemaluan dan lain sebagainya. Itu sudah dibahas di kitab-kitab fikih yang lain selain kitab ini. Nah, kemudian juga kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang paling rapi dan paling bersih, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau ketika ingin melakukan sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri itu selalu menggunakan yang namanya pakaian yang paling rapi, paling beliau sukai dan paling beliau cintai. Nah, salah satunya itu ada riwayat yang mengatakan kana yalbasu fil aidi burda hibrah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin melakukan sholat hari raya yalbasu, beliau menggunakan burda hibrah, yakni pakaian yang indah yang berasal dari Yaman. Jadi Rasulullah memang dari dulu sudah mengajarkan kita untuk melakukan kesunahan memakai pakaian yang baik dan juga rapi tersebut. Itu kembali lagi kepada kita sebagai makhluk Allah ya, ketika kita ingin menghadap penciptanya tentu dengan menggunakan pakaian yang serba rapi, dengan badan yang bersih dan juga badan yang harum. Nah, selanjutnya kita disunahkan untuk tidak makan sebelum melakukan sholat Idul Adha, berbeda dengan sholat Idul Fitri. Yang mana sholat Idul Fitri itu kita dianjurkan makan sebelum melakukan sholat. Kalau Idul Adha itu kita dianjurkan untuk makan setelah melakukan sholat Idul Adha. Nah, kalau dulu konteksnya Rasul mungkin kurma ya, karena di dalam kitab fikih itu biasanya dikatakan kita dianjurkan untuk memakan makanan pokok yang biasa kita makan. Nah, mungkin kalau di Indonesia itu ketupat dan lain sebagainya. Nah, mungkin cukup sekian penyampaian terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha. Nah, itu jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Bang AR Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.